Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anakku yang solih dan solihah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Ikutin ustazah ya. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Mari kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tematik. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai keanekaragaman benda dan juga aturan di rumah. Pasti sudah tidak sabar ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian lebih memahami tentang keanekaragaman benda berdasarkan sifatnya maupun berdasarkan wujudnya. Dan juga kalian juga akan lebih memahami aturan apa saja sih yang ada di rumah. Namun, sebelum melanjutkan pembelajaran, Ustazah punya video motivasi nih agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Silakan disimak ya. Kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah, Ret. Masa belum? Masa belum? Hehehe, bagus, bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, paling juga nanti nyontek. Enak aja kamu, Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis makan apa? Tumben omongan kamu bener. Iya nih Ale, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang duluan dibanding dia. Biasanya kan aku yang sering telat. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Ya udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau bel masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah, parah. Mau ulangan main game. Kamu nggak belajar dong. Wah, bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih, Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu Pilo. Ih, nggak boleh. Yah, Bayi mau nyontek. Malu. Aku takut gak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilaiku kecil. Aku takut dimarahin kalau nilaiku kecil. Ya itu resiko kamu Baim. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya bener tuh kata Via. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu mau nyontek lagi. Tapi Red, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Hahaha, namanya CBS.
Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh, Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarangnya menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Baiklah anak-anakku, tadi kan kita sudah menyaksikan video motivasi dari Ustazah ya. Nah, dari video tersebut bisa kita ambil pesan moral bahwasanya bermalas-malasan merupakan sifat yang tidak terpuji atau sifat yang tidak baik. Karena apa? Dapat merugikan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Nah, baiklah anak-anakku, untuk selanjutnya simak penjelasan Ustazah mulai materi awal sampai akhir ya. Assalamualaikum anak solih dan solihah. Semangat pagi, selamat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, bermain di lingkungan rumah bersama Ustazah Ida. Nah, hari yang akan kita pelajari yaitu pertama, bahasa Indonesia, dan yang kedua adalah PPKN. Yang pertama dulu ya, yaitu bahasa Indonesia tentang keragaman benda. Nah, perhatikan percakapan di bawah ini ya. Perkenalkan, namanya adalah Tony, dan ini adalah Andi. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Kira-kira bahas apa ya? Coba kita dengarkan. Hai Andi, kamu sedang bermain apa? Hai Tony, aku sedang bermain simpai nih. Simpai itu apa ya? Simpai itu adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Bahannya terbuat dari apa? Terbuat dari rotan, Tony. Simpai ini selain untuk bermain bisa juga digunakan untuk olahraga loh. Cara mainnya bagaimana? Gampang banget. Simpai diputar di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nanti pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Baiklah, ayo kita main itu. Ayo Tony. Baiklah, untuk selanjutnya. Nah, berdasarkan dialog tadi, isilah kolom di bawah ini sesuai dengan pemahamanmu, yaitu simpai. Nah, ini kita lihat berdasarkan warnanya, permukaannya, bentuknya, dan kegunaannya. Nah, untuk warnanya sendiri nih, kira-kira ini warna apa ya anak-anak? Warna apa ini? Warna orange. Oke, terus warna apa lagi? Warna merah muda, pintar. Warna apa lagi? Warna ungu. Terus ini warna apa? Warna biru. Ada kurang 3 ini. Kurang 3 kira-kira apa lagi nih warnanya? Kuning. Oke, terus apa lagi? Merah. Nah, ini adalah warna hijau. Hebat. Nah, untuk permukaannya bagaimana? Apakah dia kasar atau halus? Coba kita lihat, kalau kita melihat gambar ini, ada yang halus, ada yang kasar ya. Nah, maka kita tulis kasar atau halus. Nah, untuk bentuknya, ini kira-kira bentuk apa anak-anak?
Ini adalah bentuk lingkaran. Kalau kegunaannya untuk apa? Tadi katanya Tony yang di percakapan. Ya, tepat sekali, sebagai permainan dan untuk berolahraga. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang sifat benda. Untuk sifat benda, ini ada yang halus, basah, kasar, berubah, dan tetap. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh benda halus. Untuk contoh benda halus, yang pertama adalah kapas. Nah, kapas ini kategori benda halus karena ketika kita merabanya, rasanya itu tidak kasar. Contoh kedua adalah lembaran kertas. Lembaran kertas ini ketika kita memegang permukaannya, dia itu rata ya anak-anak. Dan contoh yang ketiga adalah apel. Nah, ketika kita memegang kulitnya itu terasa licin. Nah, ini kategori contoh dari benda halus. Selanjutnya adalah benda kasar. Contohnya, yang pertama adalah kulit pohon. Nah, ketika kita memegangnya, maka rasanya adalah tidak rata. Contoh kedua adalah kulit durian. Dan contoh ketiga adalah pasir. Itu adalah contoh-contoh dari benda kasar. Selanjutnya adalah benda basah. Nah, benda basah ini merupakan benda yang mengandung air. Jadi, benda apapun jika mengandung air itu namanya adalah benda basah. Selanjutnya, berubah. Nah, untuk benda yang berubah, contohnya adalah air ketika dimasukkan ke dalam gelas, dia akan berubah bentuknya ketika dia dimasukkan ke dalam mangkok. Nah, begitu juga ketika air tersebut dimasukkan ke dalam botol, maka juga bentuknya berubah. Nah, ini adalah contoh dari benda berubah. Selanjutnya yaitu tetap. Nah, untuk contoh dari benda tetap sendiri, yang pertama yaitu kursi. Nah, kenapa kursi ini termasuk benda tetap? Karena kursi ini ketika kita pindahkan, maka wujudnya juga tetap kursi. Nah, bukan meja ya anak-anak. Nah, untuk contoh selanjutnya adalah pensil, penghapus, dan juga buku. Karena dengan alasan yang sama, ketika kita memindahkan barang tersebut, maka bentuknya juga tetap. Selanjutnya adalah kosakata keberagaman benda. Tadi kan kita sudah belajar mengenai benda halus, benda kasar, benda basah, benda yang berubah, dan juga tetap. Nah, berdasarkan contoh-contoh yang tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa halus ini adalah maknanya yang pertama tidak kasar, lalu halus dan licin. Nah, untuk benda kasar maknanya adalah kasar, kesat, dan tidak halus waktu diraba. Untuk yang benda basah maknanya ya adalah mengandung air. Dan untuk yang benda berubah maknanya adalah menjadi lain atau berbeda dari semula. Contohnya yang tadi ya, air ketika dimasukkan ke dalam piring akan berbeda dengan air yang ada di gelas. Nah, itu bentuknya berbeda meskipun jumlah airnya sama. Nah, untuk contoh benda tetap tadi, kita sudah bisa mengambil makna bahwa benda dikatakan tetap jika tidak berubah keadaannya dan tidak berubah kedudukannya. Selanjutnya kita akan belajar wujud benda. Untuk wujud benda sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk pertama adalah benda padat. Contoh dari benda padat adalah batu bata dan juga batu. Tentu kalian pernah memegangnya, bukan? Apakah bentuknya bisa berubah-ubah ketika kita memindahkannya? Tentu saja tidak kan?
karena batu tersebut adalah benda padat. Untuk selanjutnya adalah benda cair. Contohnya adalah air. Nah, pasti sudah tidak asing lagi kan ya? Karena kita setiap hari membutuhkan air. Kita semua butuh air, baik untuk berwudu, mandi, dan lainnya. Air ini bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Selain air, contoh benda cair lainnya adalah sirup. Nah, sirup ini awalnya dia berada di botol. Setelah itu, dia dipindahkan ke dalam gelas. Nah, di tempat botol ini bentuknya sirup seperti botol. Namun, ketika dipindahkan ke gelas, bentuknya seperti gelas. Untuk selanjutnya adalah benda gas. Nah, contoh dari benda gas yang pertama adalah tabung LPG, karena di dalamnya terdapat gas yang digunakan untuk memasak ya anak-anak. Terus contoh kedua yaitu balon. Apakah kalian tahu apa penyebab balon yang kempes bisa mengembang seperti ini? Ya, balon berisi udara sehingga ia dapat mengembang. Wujud udara tersebut adalah gas. Baiklah, dari sini kita bisa mengambil makna kata pada macam-macam wujud benda. Tadi kita sudah belajar benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Makna dari kata benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Untuk benda cair, benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Untuk benda gas, yaitu benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar PPKN mengenai aturan di rumah. Nah, contoh aturan di rumah. Nah, seperti ini ya. Nah, aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan di rumah, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan dengan baik dan menyenangkan. Nah, aturan yang ada di rumah ini perlu disepakati oleh siapa? Ya, oleh semua anggota keluarga. Untuk contoh aturan di rumah, yang pertama adalah pukul 21.00 tidur, yaitu pukul 9 anak-anak wajib tidur. Nah, ini merupakan salah satu contoh aturan di rumah. Selain itu, contoh lain, bermain tidak boleh lupa waktu. Dan setelah bangun tidur, jangan lupa merapikan kamar. Dan pukul 19.00 belajar dengan rajin. Nah, pukul 7 malam ya anak-anak, ini belajar dengan rajin. Nah, mungkin di rumah memiliki aturan yang berbeda. Nah, ini merupakan salah satu contoh aturan di rumah. Nah, untuk selanjutnya adalah membantu ibu membersihkan rumah. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, sifat benda itu ada 5, yaitu halus, kasar, basah, berubah, dan tetap. Untuk wujud benda dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk muatan PPKN, aturan yang ada di rumah itu perlu disepakati oleh semua anggota keluarga. Contohnya adalah tadi ya, pukul 21.00 waktunya tidur. Nah, pukul 19.00 belajar dengan disiplin. Dan bermain tidak boleh lupa waktu, dan masih banyak lagi. Nah, ini di setiap rumah biasanya memiliki aturan yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas. Nah, untuk tugasnya yang pertama adalah memberikan masing-masing 2 contoh benda yang ada di rumah kalian yang berwujud cair, padat, dan juga gas. Nah, ini dikerjakan di buku tulis ya anak-anak. Nah, untuk yang tugas kedua yaitu menceritakan aturan yang berlaku di rumah kalian. Nah, ini diceritakan lewat voice note ya. Nanti dikirimkan ke ustazah.
Tetap semangat anak solih dan solihah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Nah, kita sudah bisa mempelajari beberapa keragaman benda berdasarkan sifat dan juga wujudnya. Dan kita juga sudah mempelajari beberapa aturan yang ada di rumah. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baiklah anak-anakku, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.